Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini yang berbahagia, kita akan membahas suatu kitab yang dimana kitab ini insyaallah ringkas ya, yaitu berjudul Nawaqidul Islam ya, yang dimana kitab ini menjelaskan pembatal-pembatal keislaman ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasiyah, dan kemudian disyarah oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib, kita tanpa berbasa-basi ya, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Taib, Nawaqidul Islam ya, kita akan membahas Nawaqidul Islam ya. Nawaqidul Islam artinya adalah pembatal-pembatal keislaman. Taib, kita baca terlebih dahulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, berkata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam anna nawaqid al-islami 'asharatun nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekh rahimahullah, i'lam yani ta'allam wafham. Berkata Syekh rahimahullah ya, i'lam ya, makna dari i'lam itu adalah belajarlah dan fahamilah ya. Jadi Syekh ya, mengatakan i'lam, yang mana maknanya itu adalah pelajarilah dan fahamilah. Wa hadhil kalimatu yu'ta biha lil ahammiyah ya. Dan kalimat ini ya, didatangkan karena pentingnya ya. Jadi Syekh menggunakan kalimat i'lam karena pentingnya bagi kita untuk memahami apa saja pembatal-pembatal keislaman. Baik. Wa tanbihu ala ahammiyati ma ba'daha, dan sebagai peringatan atas apa-apa yang akan dibahas ya. Jadi ini sebagai peringatan ya, atas pentingnya apa-apa yang akan dibahas setelahnya. Baik. Anna nawaqid al-islami 'asharatun, bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Jadi pembatal keislaman ada jumlahnya ada 10 ya. An-nawaqidu jam'u naqid ya. An-nawaqidu jamak dari naqid ya. Jadinya an-nawaqidu itu adalah jamaknya. Adapun naqid itu adalah mufradnya. Baik. Wa hiyal mubtilatu ya. Jadi makna dari naqid itu adalah mubtilatu, yaitu pembatal-pembatal. Mithlu nawaqidil wudu, seperti pembatal wudu atau seperti pembatal-pembatal wudu. Ai mubtilatuhu tusamma bin nawaqid ya, dinamakan dengan nawaqid ya. Wa tusamma bi asbabir riddati aw anwa'ir riddah, dan juga dinamakan dengan sebab-sebab murtad ya, atau jenis-jenis murtad. Baik. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim ya, min ajli an yatajannabaha wa yahdhara minha. Dan mengetahui nawaqidul Islam itu sangat penting bagi seorang muslim, agar supaya seorang muslim itu menjauhi yang namanya pembatal-pembatal keislaman dan berhati-hati darinya ya. Karena seseorang ya, ketika dia tidak mengetahui apa saja pembatal-pembatal keislaman, maka dia akan mudah terjatuh di dalam pembatal keislaman tanpa dia sadari. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk mempelajari apa saja pembatal-pembatal keislaman. Lianna al-muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa'a fi syai'in minha ya. Karena seorang muslim apabila tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman, maka ditakutkan ya, dia akan mudah terjatuh di dalamnya. Baik. Wa hiya minal khuturati wal ahammiyati bimakan. Karena jika seseorang itu ya jatuh di dalam pembatal keislaman ya, sangatlah berbahaya, dan betapa pentingnya untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Li'annaha nawaqidul islami wa mubatilatihi ya, karena pembatal keislaman ya sama ya, artinya juga pembatal. Wa ma'rifatu asbabi riddati 'anil islami muhimmatun jiddan, dan mengetahui atau memahami sebab-sebab
yang membuat orang itu murtad dari Islam ya sangatlah penting ya. Wariddatu 'anil Islam, dan riddah dari Islam ya, ma'naha ar-ruju'u 'anil Islam ya, jadi makna ar-riddah itu adalah keluar dari Islam. Min irtadda ya, dia berasal dari kata irtadda, idza raja'ah, apabila kembali, maksudnya keluar dari Islam. Qala ta'ala, ya Allah berfirman, wala tartaddu ala adabarikum fatanqalibu khasirin, dan janganlah kalian kembali ke belakang kalian ya, maksudnya janganlah kalian murtad ya. Fatanqalibu khasirin, kalian akan menjadi orang merugi. Jadi orang yang murtad adalah orang-orang yang merugi. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka amalannya terhapus di dunia dan akhirat, dan mereka akan menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang murtad ya, orang-orang yang keluar dari agama Islam kemudian dia mati dalam kekufuran, belum sempat bertobat ya, belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati pada saat itu, maka amalannya terhapus di dunia dan akhirat, dan dia akan menjadi penghuni neraka. Subhanallah. Dan dia kekal di dalamnya, ya Allah. Waliyadzubillah. Wa hadha tahdhirun syadidun min Allah lil mu'minin. Dan ini adalah peringatan yang dahsyat, peringatan yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin. Wa may yartadid minkum, dan siapa saja di antara kalian yang murtad, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, an dinihi fayamut wa huwa kafir, dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kufur, walam yatub qabla al-mauti wa yarji'u ila al-islam, dan dia belum sempat bertaubat sebelum dia meninggal, dan dia keluar dari Islam ya, faqad habitat a'maluhum, maka sungguh amalannya ya telah terhapus, ay batalat ya, maksudnya terhapus atau batil ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat ya, jadi amalannya terhapus di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan dia akan kelak menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum, ya, sesungguhnya orang-orang yang murtad ya, setelah petunjuk itu sudah datang jelas kepadanya, lalu syaitanlah ya yang menggoda mereka dan memperpanjang angan-angan mereka. Jadi ya, petunjuk itu sudah jelas datang kepadanya ya, lalu dia malah murtad ya, karena kenapa? Karena syaitan yang menggoda dia dan memperpanjang angan-angannya, ya Allah. Ada di surat Muhammad ayat 25. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang keluar dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang dimana kaum tersebut mencintai yang dimana kaum itu Allah cintai mereka ya, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlemah lembut sesama mukmin dan bersikap keras ya terhadap orang kafir ya, dan tentunya ini sifat yang harus dimiliki bagi seorang mukmin ya, manakala dia ketika bermuamalah dengan sesama mukmin dia harus bersikap lemah lembut, jangan sampai dia bersikap keras, kemudian jangan sampai bersikap lembut kepada orang kafir. Kadang-kadang kebalik di zaman kita ini ya, sama orang kafir betul-betul lemah lembut, tapi sesama muslim keras ya. Ini semestinya kita harus perbaiki. Kemudian sini may yartadda minkum an dinihi, ya, barang siapa atau siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, yarji'u an dinihi, keluar dari agamanya, fa fi hadhil ayat ya at-tahdhiru min ar-riddati wal wa'idu 'alaiha, maka di dalam ayat ini terdapat peringatan dari bahayanya murtad ya, dan ancaman terhadap orang yang keluar dari agamanya atau murtad. Wa ammal ahaditsu faqad qala sallallahu alaihi wasallam, setelah Syekh
menyebutkan dalil-dalil tentang murtad di melalui nas-nas Al-Quran. Sekarang Syekh menjelaskan dalil-dalil melalui hadis, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal haditsu faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan adapun hadis-hadis, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, at-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinih. Jadinya Nabi SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim, maksudnya haram, ya. Jadi ya, sini maknanya adalah haram, ya, darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga yang ada. Apa saja itu? Ya, kita sebutkan. Ats-tsayyibu zani, yang pertama adalah orang yang sudah menikah lalu berzina, ya. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Dan terakhir watariku lidinihi, ya, orang yang keluar dari agamanya. Hadza huwa syahid, ini adalah pembahasan kita, ya. Al-mufariqul lil jamaah, lalu juga termasuk orang-orang yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengubah atau merubah agamanya, maka hukumannya adalah dengan dibunuh. Fa in kana al-murtadduna jama'atan lahum syaukah fa innahum yuqatiluna kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtaddin, ya. Maka jika seorang murtadnya itu dia rame-rame, ya, lalu mereka memiliki kekuatan, maka sesungguhnya mereka itu diperangi sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dahulu itu memerangi kaum yang murtad, ya, orang yang murtad. Jadi dahulu, ya, Abu Bakar as-Siddiq ini memerangi orang-orang yang murtad, hatta akhda'ahum lil Islam, sampai mereka itu mau tunduk kepada Islam. Wa qutila man qutila minhum ala riddatihi, dan dibunuh, ya, dan di antara mereka ada yang dibunuh karena murtad. Wa taba man taba minhum, dan di antara mereka juga ada yang bertaubat lalu diterima taubatnya. Faqataluhum radhiyallahu anhu muhaqqiqan bidzalika qauluhu ta'ala, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau memerangi mereka, ya, dalam rangka merealisasikan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujadiluna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, ya. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum tersebut, dan kaum itu juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, serta kaum itu bernama lembut sesama mukmin, kemudian bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dan ini sikap yang harus dimiliki seorang mukmin. Manakala ada yang mencela, ya, dia tidak perlu takut, karena pada hakikatnya celaan itu tidak merendahkan derajat antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pujian, ya, tidak meninggikan derajat antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama, ya, berkata para ulama, hadhihi al-ayat nuzilat fi Abi Bakr as-Siddiq wa ashabihi alladhina qatalu al-murtaddin. Jadi ayat ini, ya, diturunkan kepada Abu Bakar as-Siddiq dan para sahabatnya yang mereka memerangi orang-orang yang murtad, li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan khabar, ya, tentang masa yang akan datang. May yartadda, siapa yang murtad, hada fil mustaqbal, ini di masa yang akan datang, ya. Fasawfa ya'tillah, maka Allah akan datangkan, ja'allahu bi Abi Bakr as-Siddiq wa sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqatalu al-murtaddin. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendatangkan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau jadi maksudnya ini fasawfa ya'tillah, maksudnya adalah Allah akan mendatangkan Abu Bakar as-Siddiq dan sahabat
Rasulullah SAW, lalu mereka akan memerangi orang-orang yang murtad. Baik. Wa in kana al-murtaddu syakhsan wahidan fa innahu yu'khadhu wa yustatabu. Dan jika orang yang murtadnya itu jumlahnya sendiri, ya, jumlahnya satu orang, maka sesungguhnya dia diambil, ya, lalu dimintai taubat. Fa in taba wa illa qatal, ya, atau kutil, ya. Maka jika dia mau bertobat, maka diterima tobatnya. Namun jika tidak mau tobat, maka dia dibunuh. Hukumannya dibunuh. Ya. Walaysa huwa mithlul kafir al-asli. Ya, dan ini tidak sama seperti orang yang kafir secara asalnya. Ya. Li'anna al-murtadda 'arafa al-haqq. Karena orang yang murtad atau orang yang keluar dari Islam itu dia sudah mengenal kebenaran, sudah mengetahui kebenaran, ya, sudah belajar. Ya. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ihi, ya. Dan dia sudah masuk ke dalam agama Allah, ya, dengan pilihannya dan ketundukannya. Wa i'tarafa anna al-islam huwa al-haqq, dan dia sudah meyakini, ya, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Fa idza irtadda fa hadha tala'ub minhu bid-din. Maka jika dia keluar dari agama Islam atau murtad, maka ini adalah bentuk bermain-main, ya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu 'arafa al-haqq wa dakhala fihi. Karena dia sudah mengetahui kebenaran dan dia sudah masuk di dalamnya. Dia sudah masuk di dalam agama Islam. Fa idza irtadda fa innahu yuqtalu himayatan lil aqidah. Maka jika dia murtad, maka hukumannya adalah dengan dibunuh, ya, dalam rangka menjaga akidah. Wa hadha min hifdzi ad-daruriyati al-khams awwaluha ad-din, ya. Dan ini termasuk bentuk penjagaan 5 perkara yang darurat. Yang pertama adalah agama. Fala yutraku ad-dinu al-aubah, ya. Fala yutraku ad-dinu al-aubah liman yaslim thumma yartad, ya. Maka agama, ya, tidak boleh ditinggalkan karena main-main bagi orang yang sudah muslim kemudian dia murtad. Bal yuqtalu himayatan lil aqidati min at-tala'ubi, ya. Bahkan, ya, dia dihukum dengan dibunuh dalam rangka menjaga akidah, ya, dari bentuk permainan atau dari bentuk main-main. Wa minal murtadina man yuqtalu biduni istitabah. Dan di antara orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam, ada yang dia dibunuh tanpa dimintai taubat. Jadi ada yang langsung dibunuh tanpa dimintai taubat. Ya, siapakah itu? Wa huwa man taghladat riddatuhu. Ya, dan dia adalah orang yang murtadnya itu keras. Ya, jadi dia sudah murtad, namun di samping murtad dia menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia tidak dimintai taubat dan langsung dibunuh. Ya. Fa innahu yuqtalu wala yustatabu himayatan lid-din. Ya, maka sesungguhnya dia langsung dihukum dengan dibunuh dan tidak dimintai taubat dalam rangka menjaga agama. Wa himayatan, ya, di awwali ad-daruriyati al-khamsi allati jaa al-islamu bihifdhiha. Dan ini merupakan bentuk penjagaan terhadap 5 perkara yang darurat yang Islam, ya, datang dengan menjaganya. Baik. Wa dirasatu hadhihi an-nawaqid muhimmatun jiddan. Dan mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini sangatlah penting, ya. Karena seseorang yang ketika dia tidak mau belajar atau bahkan tidak belajar, ya, tidak mau belajar pembatal-pembatal keislaman, ya, ini akan bahaya tentunya, ya. Karena terkadang ada amalan yang mana amalan itu kita tidak tahu, ya. Bisa jadi amalan yang kita kerjakan itu membuat kita keluar dari agama. Misalnya seperti contohnya sujud kepada selain Allah, ya. Dan juga seperti orang yang bernazar kepada selain Allah. Tentu ini merupakan amalan-amalan yang menghantarkan kepada kekufuran. Sehingga apabila orang tersebut melakukan amal ini, ya, tanpa disadari dia sudah keluar dari agama Islam. Demikian juga orang yang mencela Allah dan mencela Rasul. Tentu ini di zaman kita ini sangat banyak orang-orang yang mencela Allah, mencela Rasul, sangat banyak jumlahnya. Bahkan banyak, ya, diantaranya, ya, yang
mencela orang yang berjenggot, kemudian orang yang bercadar, orang yang celananya cingkrang, subhanallah, dicela terus dicela. Dibilangin orang yang cadar itu kayak ninja, orang yang jenggotan kemudian celana cingkrang dibilang teroris. Subhanallah, bahkan ada yang bilang orang yang jenggotan tuh seperti kambing. Subhanallah, ini perkataan-perkataan yang membuat dia kufur. Ini merupakan perkataan-perkataan yang membuat dia murtad dari agama. Tentunya ini sangat bahaya ya, ketika kita tidak mempelajari apa saja pembatal-pembatal keislaman. Oleh karena itu, kenapa Syekh menegaskan ya, kepada kita agar kita mau belajar yang namanya pembatal keislaman ya, agar kita mau memahami ya, apa saja pembatal-pembatal keislaman. Taib. Wal ulama musannafu fiha musannifat, dan para ulama yang mereka membuat karangan ya, yang mana dia membuat karangan tentang pembatal-pembatal keislaman atau murtad, di antaranya murtad di agama Islam. Waja'alu laha makanan khasan fi kutubil fiqh, dan mereka para ulama ya membuat satu tempat yang khusus di kitab-kitab fikih ya. Jadi di setiap kitab fikih itu ada yang namanya bab murtad ya. Ada bab hukum murtad. Thayyib. Wa huwa hukmul murtad ya, dan dia adalah hukum murtad. Thayyib. Fi kulli kitabin min kutubil fiqh yaj'aluna kitaban yusammunahu kitabu hukmil murtad ya. Di setiap kitab dari kitab-kitab fikih yang mereka para ulama membuat bab tersebut ya, dan mereka menamakan dengan kitabu hukmil murtad, yaitu kitab ya, hukum bagi orang yang murtad. Au babu hukmu al murtad sama, atau bab hukum orang yang murtad fil mutawwalati wa fil mukhtasarati, di dalam berjilid-jilid ya, atau di dalam ringkasan-ringkasan. Qalu, yang mereka para ulama mengatakan ya, jadi sebelumnya ya, saking pentingnya pembahasan tentang murtad ini, bahkan para ulama membuat bab secara khusus di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan ada para ulama membuat buku yang dimana bukunya itu isinya dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu membahas seputar orang yang murtad. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang mempelajari ya, pembatal-pembatal keislaman supaya tidak terjatuh di dalam pembatal keislaman. Jadi qalu ya, mereka mengatakan para ulama, wal murtadu huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi imma li'i'tiqadi biqalbihi aw syak yahsulu lahu fi umuri dini ya. Para ulama mendefinisikan murtad itu adalah dengan kafir atau kufur setelah Islam. Artinya dia keluar dari agamanya setelah sebelumnya Islam. Dan itu bisa juga dengan keyakinan hati ya, atau keraguan yang membuat dia ragu terhadap perkara-perkara agama. Misalnya dia ragu terhadap sholat, kemudian ragu terhadap zakat dan lain-lainnya. Dia jadinya ragu terhadap syariat-syariat Islam. Maka ini terhitung sebagai orang yang sudah murtad. Au fi'lin ka'an yasjuda li ghairillah, atau seperti perbuatan yang dimana dia sujud kepada selain Allah. Au yathbaha li ghairillah, atau dia menyembelih selain Allah. Au yanduru li ghairillah, atau dia bernazar selain Allah. Hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Perbuatan ini ya, bagi siapa saja yang melakukannya maka sungguh dia telah murtad atau keluar dari agama Islam. Au qaulun bi an yatakallama bisabbillahi ta'ala au sabbi rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan perkataan ini mana dia berbicara dengan yang mana topik pembicaranya dia adalah mencela Allah ya. Jadinya sebentar. Atau perkataan ini mana dia berbicara dengan mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, bagi orang yang mencela Allah, mencela Rasul, maka sungguh dia telah murtad tanpa disadari. Dia telah murtad meskipun dia mengaku dia masih muslim
dia masih sholat, dia masih mengerjakan amalan-amalan soleh, ya. Akan tapi dia di sisi lain, ya, atau bersamaan itu dia mencela Allah, ya, mencela Rasul, maka tanpa disadari, ya, dia telah keluar dari agama Islam. Tentu ini sangat berbahaya, ya. Au sabbi dinil Islam, atau mencela agama Islam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, ya, ayat 66 sampai, atau ayat 65 sampai 66, ya, katakanlah, ya, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada uzur bagi kalian, sungguh kalian telah kufur, telah kafir setelah kalian beriman. Tentu ini bahaya sekali, ya. Banyak orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan, ya. Banyak, ya, dijadikan lelucon, ya, subhanallah, tanpa disadari, ya, ini merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya. Fariddatu takunu bil qawli, maka riddah atau murtad itu bisa dengan perkataan, wa takunu bil fi'li, bisa juga dengan perbuatan, wa takunu bil i'tiqadi, dan bisa juga dengan keyakinan, wa takunu bi syakki fi syai'in min umurid dini, dan juga bisa dengan keraguan terhadap suatu perkara agama. Kaman syakka fi wujubis salah, seperti orang yang ragu di dalam wajibnya salat. Au syakka fi wujubiz zakah, atau dia ragu terhadap wajibnya berzakat. Au syakka fi tauhidi, atau dia ragu terhadap tauhid, ya. Fa innahu yukfar, maka sesungguhnya dia telah kufur, ya. Wa syak, ya, wa syakku adalah di sini Syekh menjelaskan makna asyak, ya. Dia adalah huwa taraddudu baina amrain. Dia adalah bimbang terhadap dua perkara. Artinya dia ragu, ya. Wa anwa'ur riddati katsiratun, dan jenis-jenis riddah atau jenis-jenis perbuatan yang membuat seseorang itu keluar dari Islam sangatlah banyak. Wa Syekh rahimahullahu dzakara fi hadhihi ar-risalah ahammuha atau ahammaha wa a'dhamaha. Dan Syekh rahimahullah menyebutkan di dalam risalah ini yang paling pentingnya dan yang paling agungnya. Wa illa fan nawaqidu katsiratun, dan jika tidak maka nawaqid atau pembatal-pembatal keislaman ini sangat banyak. Jadinya pembatal keislaman ini tidak hanya jumlahnya 10, akan tetapi lebih dari 10, sangat banyak, ya. Wa satajidunaha fi kutubil fiqhi fi babi hukmil murtad, dan kalian akan menemukan di dalam kitab-kitab fikih di bab hukum-hukum murtad. Maka jika kalian ingin mencari yang lebih detailnya, ya, apa saja pembatal-pembatal ke-Islam, silahkan buka kitab-kitab fikih, ya. Kemudian buka di bab hukum orang yang murtad. Wali Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahumullahu risalatan ismuha, dan Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahumullah membuat suatu karya, ya, membuat suatu risalah yang dinamakan dengan Al-Kalimatu An-Nafi'atu fil Mukaffarati Al-Waqi'ah, wa hiya matbu'atun fid dururi as-sunniyah, ya. Dan kitab ini sudah tercetak di dalam ad-durur as-sunniyah, ya, wa ghairiha, dan selain dari itu. Wal'an, ya, lamma fashal jahlu washtaddat ghurbatud din, dan sekarang ini, di zaman sekarang ini, ketika kejahilan merajalela dan agama semakin asing, ya, dhaharan nas minal ladina yatasammuna bil ilmi, sehingga nampaklah bermunculanlah orang-orang yang mereka mengklaim dengan seorang ulama. Jadi dia mengklaim sebagai ustaz. Ini banyak di zaman kita, yang mana ilmunya belum seberapa sudah pengen dipanggil ustaz. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la tukaffirun nasa, janganlah kalian kufuri manusia, jangan kalian mengkafir-kafirkan, ya. Yakfi ismul Islam, cukuplah agama, cukuplah dengan nama Islam. Yakfi annahu yaqul, cukuplah dia mengatakan ana muslim, ya, aku seorang muslim, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan perbuatan yang dimana perbuatan itu mungkin bisa jadi perbuatan
kesyirikan atau perbuatan yang lainnya. Lau dzabaha li ghairillah, walaupun dia menyembelih kepada selain Allah. Lau sabballaha wa rasulah, walaupun dia mencela Allah dan Rasulnya. Lau fa'ala ma fa'ala madama annahu yaqul, walaupun dia melakukan apapun itu perbuatannya, ya, selama dia mengatakan ana muslim fala takfuruh, ya, atau fala tukfaruh, selama dia mengatakan saya muslim maka janganlah kufri dia. Tentu ini adalah pendapat yang batil, ya. Wa ala hadha yadkhulu fi at-tasmiyah, ya, atau wa ala hadha yadkhulu fi at-tasmiyah bil islami al-batiniyah wal qiramatah. Dan pemahaman ini, ya, tersebar pada agama Islam yang al-batiniyah, ya, yang bernama al-batiniyah. Jadi ada Islam yang namanya Islam al-batiniyah, ada juga yang al-qiramatah, ya. Kemudian wa yadkhulu fihi al-qaburiyun, dan orang-orang yang penyembah kubur, ya, juga memahami dengan pemahaman seperti ini, ya. Wa yadkhulu fihi ar-rawafid, dan juga orang-orang rawafid. Wa yadkhulu fihi al-qadiyaniyah, dan juga, ya, orang-orang yang al-qadiyaniyah. Wa yadkhulu fihi kullu man yadda'i al-islam, dan juga masuk ke pemahaman seperti ini kepada orang yang mengklaim dia beragama Islam. Yaqulun, mereka mengatakan la takfuru ahadan, tidak boleh kalian mengkufuri seseorang, ya. Walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan perbuatan yang mungkin itu adalah perbuatan kesyirikan, ya, walaupun dia melakukan apapun itu perbuatannya. Aw i'taqada ma i'taqada, atau dia berkeyakinan apapun itu keyakinannya. La tufarriqu bainal muslimin, janganlah kalian memecah belah antara kaum muslimin. Subhanallah, ya, Maha Suci Allah. Nahnu la nufarriqu bainal muslimin, kami ini tidak memecah belah antara kaum muslimin. Walakin haula'i laisu muslimin, akan tetapi mereka itu bukanlah muslim, ya. Li'annahum lam martakabu nawaqidul Islam kharaju minal Islam, akan tetapi ketika mereka melakukan amalan yang mana amalan tersebut membuat seseorang murtad, ya, atau ketika mereka melakukan pembatal keislaman, mereka telah keluar dari agama Islam. Fa kalimatun la tufarriqu bainal muslimin, maka kalimat la tufarriqu bainal muslimin, atau artinya janganlah kalian memecah belah antara kaum muslimin, ya, kalimatun haq, itu tentunya adalah kalimat yang benar, memang benar, ya, kalimat itu. Wal muradu biha batilun, akan tetapi yang mereka inginkan itu adalah kebatilan. Di anna sahabat radhiyallahu anhum lam martadda man irtadda min al-arab ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qataluhum, karena sahabat radhiyallahu anhum ketika orang-orang Arab terdahulu, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad, ya, mereka memerangi mereka. Jadi, ya, sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika ada seseorang, ya, seorang Arab, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi orang Arab ini murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat itu memerangi mereka langsung, ya. Maqalu, dan para sahabat tidak mengatakan la tufarriqu bainal muslimin, janganlah kalian memecah belah antara kaum muslimin, li'annahum laisu muslimin, karena mereka bukanlah seorang muslim, ya. Madamu ala ar-riddah, selama dia berada di atas kekufuran atau di atas kemurtadan. Wa hadha ashaddu min annaka tahkumu likafir bil Islam, ya. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya, ya, dibandingkan engkau menghukumi orang kafir dengan Islam. Wa sayatikum anna min ar-riddah, ya, dan akan datang pembahasannya, ya, bahwasanya itu termasuk perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Man lam yakfur al-kafir, ya, siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, aw syakka fi kufrihi, atau dia ragu di dalam kekufurannya, fahadhil mas'alatu wa hiya man lam yukaffir al-kafir aw syakka fi kufrihi fahuwa kafir mithluh, ya. Maka permasalahan ini, ya, bagi orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, atau dia ragu di dalam kekufuran orang tersebut, ya, maka dia kafir juga, sama sepertinya, ya. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, atau dia ragu terhadap kekufurannya, maka dia juga menjadi semisalnya, ya. Tentunya ini bahaya, ya.
Wa haula'i yaqulun, dan mereka mengatakan la tukaffiru ahadan, tidak boleh kalian mengkufuri seseorang walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan apapun itu perbuatannya, madama annahu yaqul, selama dia mengatakan la ilaha illallah, antum wajihu al-mulahadah watruku haula'i alladhina yad'una al-islam. Sama dia mengatakan la ilaha illallah, kalian ke sana saja, kalian ke orang yang kafir ya saja ya, dan tinggalkanlah mereka orang-orang yang beragama Islam ya. Jadi ya, mereka mengatakan ya, antum sana aja ya ke orang kafir ya, tinggalkanlah mereka ini orang-orang yang memang sudah Islam, padahal sebenarnya mereka sudah keluar dari Islam ya. Naqulu lahum, maka kami katakan kepada mereka atau kami bantah mereka ya, haula'i akhtarun minal mulahadah, mereka ini lebih berbahaya ya dibandingkan orang-orang yang sudah kafir ya. Li'annal mulahadata ma ad'u al-islam ya. Karena orang yang sudah kafir ya, secara asal ya, mereka tidak pernah mengakui bahwasanya dia itu Islam ya. Wala ad'u anna alladhi hum alaihi Islam, bahkan mereka juga ya, dan mereka tidak mengakui bahwasanya mereka berada di atas Islam. Amma haula'i fayakhda'una an-nasa wa yad'una anna al-kufra huwal Islam ya. Adapun mereka ya, orang-orang tadi itu yang kita sebutkan ya, mereka itu telah menipu manusia dan mereka mengklaim bahwasanya kekafiran itu adalah Islam ya. Fahaula'i asyaddu minal mulahadah, maka mereka ini lebih parah perbuatannya dibandingkan orang-orang yang memang sudah kafir ya. Fariddatu asyaddu minal ilhadi ya, maka orang yang murtad dari agama Islam itu lebih bahaya, lebih besar ya dosanya dibandingkan orang yang memang sudah kafir. Jadi orang yang murtad itu lebih besar sisaannya dibandingkan orang yang memang sudah kafir secara asalnya. Wal a'yadu billah, tentu kita berlindung dari perbuatan ini. Fayajibu an na'rifa mauqifana min hadhil umuri ya. Oleh karena itu ya, wajib bagi kita untuk mengetahui pembahasan atau wajib bagi kita untuk mengetahui permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Wa numayyizuha wa natabayyanaha ya. Ini wa numayyizaha wa natabayyanaha ya. Dan hendaknya kita ya juga wajib untuk bisa membedakan ya, perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman dan juga menjelaskan ya, pembatal-pembatal keislaman. Li'annana al'an fi ta'miyati ya, karena kita sekarang berada di zaman kebutaan ya, yang dimana kebaikan menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebaikan ya. Fahunaka nasu yu'allifuna wa yaktubuna wa yantaqiduna wa yuhadiruna, maka di sana ada manusia yang mereka membuat ya atau menulis ya, dan mereka hadir di masa sekarang ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la tukaffirul muslimin, janganlah kalian mengkufuri atau janganlah kalian kafirkan orang yang muslim. Wa naqul, ya kami katakan ya, nahnu nukaffiru man kharaja 'anil islam, kami ini mengkafirkan bagi orang yang sudah jelas keluar dari Islam ya. Ammal muslimu, adapun orang yang muslim, fala yajuzu takfiruhu, maka tidak boleh mengkafirkan. Adapun ya, orang yang sudah jelas muslimnya, dia sudah jelas identitasnya, dia tidak melakukan amalan-amalan yang membuat dia keluar dari Islam, maka nggak boleh antum mengkafirkan. Adapun orang yang Islam, yang katanya Islam tapi dia melakukan amalan-amalan pembatal keislaman, maka ini kita kafirkan ya, kita tidak boleh menganggap dia Islam. Taib. Semoga bisa dipahami sampai sini dulu. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.